Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis dalam sistem pengendalian manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Bahrudin Alosaho dengan NIM 630402070. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah karakteristik perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategi. Formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Adapun evolusi dari perencanaan strategis, saat ini banyak organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Praktik menyatakan rencana tersebut dalam dokumen atau model format adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian umumnya jauh lebih sedikit dengan rencana strategis pada tahun 1950-an. Adapun manfaat perencanaan strategis, yang pertama adalah kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Yang keempat adalah alat untuk menjajarkan manajer dengan strategi korporat. Selanjutnya, hubungan organisasional. Perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajemen dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab untuk lainnya dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis. Perencanaan strategis merupakan proses manajemen yang dalam pelaksanaannya sangat tergantung pada gaya dari CEO-nya. Beberapa CEO memilih untuk mengambil keputusan tanpa manfaat dari alat perencanaan formal. Selanjutnya, keterbatasan perencanaan strategis. Perencanaan strategis berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa memikirkan strategis. Organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut. Input dari manajemen ini diabaikan, sebaliknya peran para staf di departemen perencanaan strategis dijaga seminim mungkin, hanya sebagai katalis, pendidik, dan fasilitator dari proses perencanaan. Proses perencanaan strategis berlangsung lama dan mahal. 2. Menganalisis program-program baru dan program yang sedang berjalan. Pada analisis program baru, ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun dalam organisasi dan dari CEO, dari staf perencanaan kantor pusat, atau dari beberapa bagian organisasi yang beroperasi. Usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, seperti kabar burung mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing, atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Karena keberhasilan suatu perusahaan bergantung sebagian pada kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru, dan ide-ide dapat berasal dari beberapa sumber. Maka atmosfer yang dibutuhkan adalah sedemikian rupa sehingga ide-ide muncul dan menerima perhatian manajemen yang sepenuhnya. Analisis program yang sedang berjalan, yaitu ada dua. Yang pertama, analisis rantai nilai atau value chain analysis. Rantai nilai adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagian
dari memperoleh bahan baku dasar untuk memasuk komponen sampai pembuatan produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Yang kedua yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Aktivitas seringkali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan kata pemicu biaya lebih sering digunakan dengan kata-kata alokasi. Sistem semacam ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga yaitu proses perencanaan strategis. Adapun langkah-langkah perencanaan strategis sebagai berikut yaitu: yang pertama, meninjau dan memperbarui strategi dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, literasi pertama dari rencana strategis baru. Kemudian menganalisis. Yang kelima yaitu literasi kedua dari rencana strategis baru. Yang keenam yaitu meninjau dan menyetujuinya. Dari pemaparan materi tentang perencanaan strategis, saya akan mengambil contoh studi kasus pada perusahaan Apple sebagai kasus yang diambil dalam perencanaan strategis. Ada diversifikasi bisnis menjadi lini bisnis. Diversifikasi bisnis produk. Diversifikasi produk merupakan salah satu bentuk dari strategi pengembangan produk. Jadi maksud dari diversifikasi yaitu untuk membuka lini produk baru supaya lebih beragam untuk mendapatkan target pasar yang baru juga. Diversifikasi produk juga dilakukan sebagai antisipasi apabila satu produk yang bisa dijual sudah tidak memiliki nilai di mata konsumen. Dengan kata lain, diversifikasi produk dilakukan supaya satu merek tidak hanya bergantung pada satu produk saja. Sebenarnya salah satu faktor pendukung dalam melakukan diversifikasi produk itu untuk menyesuaikan produk agar sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen. Contohnya pada Apple. Apple sebenarnya pada awalnya adalah produsen komputer yang diberi nama Mac. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Apple kemudian memulai lini bisnis baru yaitu handphone lewat iPhone. Selain handphone, Apple juga sempat merilis produk seperti earphone, MP3 player, sampai gantungan kunci. Bisa dibilang diversifikasi produk yang dilakukan oleh Apple ini berjalan cukup sukses karena mereka mampu mempertahankan citra merek di semua produknya. Meskipun seluruh lini produknya berbeda, tetapi faktor yang membuat keberhasilan Apple adalah adanya keterkaitan antara satu gadget dengan lainnya, sehingga mereka secara tidak langsung memaksa para konsumennya untuk membeli
penunjang gadgetnya yang bermerek Apple.